Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Syahla selaku kepala sekolah di SD Bapak Ibu guru yang saya hormati, saya akan terima kasih telah hadir pada siang hari ini di diseminasi budaya musik sekolah di Universitas Bapak Udara Jawa Barat. Yang pertama, mari kita ucapkan rasa syukur kita atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan segala kenikmatannya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu pada siang hari ini. Salam atas salawat, marilah kita doakan pada diri kita Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Untuk yang pertama, sebelum saya melakukan presentasi diseminasi budaya positif di sekolah, terlebih dahulu marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Untuk presentasi yang saya sampaikan pada siang hari ini mengenai diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri 08 Gunawarjo Raya untuk memenuhi dalam guru angkatan 9 di modul 1.4. Oke, untuk judul yang saya angkat disiplin positif dari saya sendiri CGP angkatan 9 kabupaten Karanganyar. Alhamdulillah kemarin saya memenuhi tugas dari koordinator setempat dan sekolah, sehingga kemarin dari beberapa tes alhamdulillah saya lolos di dalam guru penggerak angkatan 9 kabupaten Karanganyar. Langsung saja lagi. Untuk yang pertama, yang leader dari modul 1.1 dan sampai 1.4, saya akan sampaikan dari modul 1.1 mengenai filosofi ngajar Dewantara. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, di sini yang jadi mempunyai gagasan bahwasanya setiap anak itu mempunyai kodrat yang berbeda-beda, baik dari lingkungan keluarga atau kondisi fisik maupun kemampuan akademis. Jadi tujuan dari pendidikan menurut beliau yaitu menuntun, bukan menuntut. Untuk berikutnya, supaya anak mempunyai tujuan dan peran baik sebagai manusia maupun di anggota masyarakat, itu maksudnya mereka mempunyai peran tersendiri sesuai dengan kemampuan anak-anak, baik nanti kita latih di sekolah, terus nanti mempunyai tujuan saat dewasanya. Baik di masyarakat itu maksudnya di masyarakat kan pasti punya peran ya. Misalnya di tingkat RT maupun tingkat RW maupun lurah dan lain-lain. Untuk yang berikutnya modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Saya langsung baca slide. Oke, sebelum kita ke slide berikutnya, saya ajak
biar tidak tegang. Oke, ice breaking kali ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berkonsentrasi tepatnya seperti kelas 5. Saya akan memberi pertanyaan, silakan Bapak Ibu menjawab. Kita tahu antonim itu lawan kata. Oke ya, konsentrasi ya Bapak Ibu. Antonimnya putih, hitam ya, benar. Antonimnya jauh, dekat. Antonimnya banyak, antonimnya tinggi, rendah. Antonimnya haus, haus. Oke. Sampai saat ini saya belajar di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu antonimnya haus belum ditemukan. Jadi sementara ini antonimnya haus adalah tidak haus. Kalau dalam bahasa Jawanya pelempokan. Oke, menjaga topik materi disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, dan keyakinan kelas. Yang berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Berikutnya restitusi, 5 posisi kontrol dulu. Berikutnya restitusi segitiga restitusi. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Oke, kita langsung. Sebelum ke materi ada game lagi, biar nggak ngantuk, biar nggak tegang. Kalau ada A dan B, sobeklah sebaik kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dengan genggaman benda atau sesuatu tersebut dengan segala gaya. Keras-kerasnya, kecil-kecilnya. Sehingga membentuk suatu kepala. Terus pemain Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. B bisa memujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka kepala tangan Anda. Apa yang terjadi? Nah, di sini itu merupakan satu gambaran A dan B itu merupakan seperti guru dan murid. Jadi gambarkan yang menempatkan tadi si murid dan yang meminta apa yang ada di dalam isi tangan itu adalah seorang guru. Yang di sini ada dua menuntut kita sebagai guru di masa depan itu yang bersifat memerdekakan murid itu tidak harus memakai cara mengancam, menghadik atau yang bersifat keras. Sekarang karena apa? Anak-anak itu lebih cenderung lebih penurut kalau disikapi dengan cara yang halus. Ya. Kalau Bapak Ibu guru bisa menjadi B, apa yang akan jenengan laksanakan? Apakah mengancam, berikan kertasnya, atau menghadik, mana kertasnya, atau merayu, mana kertasnya, atau punya kertasnya di mana, nanti saya berikan uang bisa tidak? Nah, itulah gambaran-gambaran kita sebagai Bapak Ibu guru untuk menyikapi anak-anak kita di sekolah. Biasanya kan ada tipe-tipe anak yang mempunyai sifat yang berbeda-beda. Untuk berikutnya, perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Di sini kita lihat diagram
ada stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama seperti kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat dibuka gagal, model berpikir menang atau kalah. Nah, di sini diagram di berikutnya itu adalah pilihannya. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru. Atau yang terakhir model berpikir menang-menang. Dan di sini ada suatu yang tampak, yaitu perbandingan. Nah, di sini jadi tema disiplin positif. Tidak saya perlu menerangkan kata lebih, tolong dicermati sendiri. Oke, saya terangkan sedikit. Beberapa teorian menurut Dr. William Glasser ya. Di sini ada Anda tidak bisa mengontrol orang, semua perilaku memiliki tujuan, model berpikir menang, kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan baru, realitas kebutuhan kita yang berbeda. Di sini ada poin-poinnya lagi. Di sana saya tuliskan makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol dan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini tadi ya makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol serta 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi bisa untuk menciptakan disiplin positif di lingkungan sekolah. Nanti kita bahas per poin-poinnya. Jadi nilai-nilai kebajikan yang besar. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang memiliki tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki satu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada tahun 84. Kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mendapatkan mencapai tujuan yang mulia. Menurut Ian Goesen 98. Untuk yang berikutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak itu bisa kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu satu poin. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, serta kreatif. Untuk berikutnya kita akan mencari perbedaan antara teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sebenarnya untuk masalah hukuman, penghargaan, restitusi itu bedanya sangat tipis sekali. Cuman ada beberapa perbedaan di dalamnya. Maka untuk berikutnya kita bahas. Nah, di sini teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, internal juga ada. Di situ disebutkan untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu seperti kita memberikan tugas untuk anak-anak. Kebanyakan anak-anak itu kalau saya amati itu saya berikan tugas itu untuk menghindari ketidaknyamanan. Karena apa? Banyak bapak ibu guru menanyakan, kamu sudah mengerjakan tugas nggak? Kita tanya itu, kenapa kau tahu?
mengerjakan. Ada apa? Ada masalah apa? Apa yang membuat kamu tidak mengerjakan tugas? Sehingga anak-anak merasa tidak nyaman dengan perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Di sini bersifat tidak langgeng, gitu. Karena apa? Di saat kita untuk melaksanakan kamu kalau ranking 1 saya kasih hadiah ini. Nah, itu. Kebanyakan kalau anak-anak motivasinya anak berhenti cepat di situ saja. Kalau dia tidak dapat mendapatkan imbalan maka akan terjadi penurunan motivasi yang sangat drastis. Wah, aku lagi itu terus malas, misalnya gitu. Misalnya kalau dalam hafal saya itu kan, kamu bisa lari 100 meter dengan waktu 12 detik, maka akan saya kasih uang 5.000 misalnya. Maka akan terjadi motivasi yang sangat dominan sehingga anak-anak dapat melaksanakan mungkin waktu yang ditempuhnya tidak mencapai 12 detik misalnya. Tetapi tak kala saya silakan lari 100 meter tidak ada imbalan sama sekali, mungkin anak-anak terjadi down motivation. Di sini ini disebut motivasi internal dari anak sendiri untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan. Ini yang harus kita terapkan ke anak didik kita. Jadi bukan karena motivasi dari eksternal, karena motivasi dari eksternal itu sebabnya tidak langgeng. Kalau motivasi internal, insya Allah nanti langgeng. Karena anak selalu berpikir dia harus menjadi perfeksionis, dia harus bagaimana, selalu menghargai diri sendiri, maka akan langgeng sampai anak-anak dewasa nanti. Nah, di sini ada lagi diagram identitas gagal dan identitas sukses. Nah, yang pertama, sesuatu yang menyakitkan bisa terjadi, tidak nyaman untuk murid atau anak untuk waktu yang relatif lama, korban mendapatkan keadilan, murid yang tersakiti, perilaku agresif, pasif agresif meningkat, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut, berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus murid anak membenci peraturan di sini. Jadi kita sedang jadi bersifat hukuman. Kebanyakan kita sebagai bapak ibu guru masih memberikan hal-hal yang kayak itu. Nah, di sini tadi disebutkan di kolom samping ada konsekuensi dan restitusi. Untuk konsekuensi, sesuatu harus terjadi, tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang pendek. Bedanya dengan hukuman, itu durasi waktunya untuk hukuman jangka waktunya yang panjang, untuk konsekuensi untuk jangka waktunya yang relatif pendek. Korban bisa diabaikan, murid atau anak dibuat tidak nyaman, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat, yang tentunya apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, atau terima kasih, murid atau anak menghormati peraturan. Ini yang terakhir, restitusi. Restitusi merupakan pilihan. Yang kedua, menguatkan murid dalam waktu yang relatif lama. Murid merupakan korban mendapatkan ganti. Murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalah akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Murid fokus pada pemecahan masalah dalam waktu yang sangat panjang. Ini gambarnya apa yang kami ini. Nah, di sini identifikasi masalah yang kita sampaikan kepada anak-anak. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dengan contoh sebagai contohnya yang kemarin saat saya di kelas 6 itu anak-anak putri agak ada pergesekan atau berantem bertengkar dengan anak-anak putra. Saya cari masalahnya,
Dengan kejadian yang pertama, anak-anak putri itu semua masuk ke perpus. Saya tanya, kenapa kamu masuk ke perpus? Anak-anak cowok pada nakal, Pak. Saya tanya, kenapa kok nakal? Pada ngecek dengan sebutan nama orang tua, Pak. Oke, kamu mau terdekat di sini ya. Saya tak masuk kelas 6. Terus di kelas 6 saya mengidentifikasi anak-anak kelas 6 dan cowok, apakah benar kalian mengejek anak-anak putri dengan sebutan nama orang tua? Lah mereka pada takut. Kenapa? Sepengetahuan mereka, saya akan memberikan suatu hukuman atau konsekuensi. Mereka takut, minta ucapan, Niko pak, dia pak. Terus akhirnya saya menyampaikan, saya di sini tidak untuk menghukum kalian, tapi saya akan membacakan masalah kalian. Apa masalah yang terjadi sebenarnya di kelas ini? Terus ada 2 anak yang mengakui. Saya panggil dengan kata-kata yang halus. Saya tanya 2 anak itu, apa masalahnya, kenapa dan bagaimana. Terus saya beri solusi. Dan sampai saat ini dalam kurun waktu 2 minggu ini tidak ada laporan lagi dari anak-anak putri mengenai hal-hal yang seperti yang saya sampaikan tadi. Keyakinan kelas itu merupakan sejenis peraturan tetapi lebih mendominasi, lebih memasuk ke hati anak atau anggota kelas tersebut. Kalau peraturan mungkin ada perasaan takut dari anak-anak. Wah, peraturannya seperti ini. Peraturannya seperti ini. Kalau melanggar seperti ini. Kalau keyakinan kelas itu sifatnya agak lain, menjurus ke pribadi anak-anak itu sendiri. Oh, saya harus membuang sampah pada tempatnya, misalnya itu. Aku harus menghormati bapak ibu guru. Aku harus berbaju rapi dan dimasukkan, itu misalnya. Aku harus lebih sayang kepada tetangga, misalkan ada teman-temannya yang satu tetangga itu. Tapi ya contoh sebagai bapak ibu. Untuk berikutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu di sini disebutkan ada 4 untuk bertahan hidup. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang paling utama. Oke, saya ulangi ya. Dari 4 kebutuhan dasar manusia ini bisa kita implementasikan pada anak peserta didik kita, murid kita, bahwasanya mereka juga membutuhkan kasih sayang dari bapak ibu guru atau mungkin dari teman sekelasnya atau teman yang lainnya, dan juga mereka membutuhkan rasa diterima. Bayangkan anak didik kita itu tidak bisa diterima oleh temannya, maka itu suatu menjadi sesuatu hal seperti perundungan. Terus anak didik kita membutuhkan suatu penguasaan dalam akademis atau penguasaan yang lainnya. Itu tentunya sangat dibutuhkan untuk peserta didik kita. Yang ketiga, kesenangan. Anak didik kita juga perlu kesenangan. Tidak selalu harus belajar, kita juga perlu waktu untuk bersenang-senang. Kita bisa senang saat istirahat ya misalnya. Terus kebebasan. Anak didik kita juga membutuhkan kebebasan. Karena dalam diri anak-anak yang kita bimbing, jika ada suatu nilai kebebasan, mereka merasa bebas, maka mereka juga bisa mengeksplor diri mereka sendiri, bisa mengekspresikan mereka sendiri. Mereka tidak akan menemui hal-hal yang mempersulit proses kegiatan belajar mereka. Jadi saya ulangi ya, untuk kebutuhan dasar manusia ini yang saya presentasikan ini merupakan juga kebutuhan
dasar anak didik kita atau murid kita. Untuk berikutnya yaitu 5 posisi kontrol guru. Di sini saya sebutkan 5 posisi kontrol dari seorang guru. Itu ada penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Jadi guru bisa menjadi seorang hukum. Guru menjadi membuat orang merasa bersalah ataupun merasa bersalah. Guru menjadi teman, guru menjadi pemantau, dan yang terakhir guru menjadi manajer. Akan saya sebutkan satu-satu dari 5 posisi kontrol seorang guru. Dari penghukum dan membuat orang merasa bersalah itu bersifat menjadi hukuman. Itu contoh seperti ini. Penghukum, guru berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Sebagai contohnya, menghardik, kamu itu nakal ya, kamu itu bandel, menunjuk-nunjuk sambil tangannya ditunjuk padamu, itu juga tidak bagus. Menyakiti, kamu itu memang kurang pintar. Menyindir dengan kata-kata yang menyakiti murid kita. Siapa kemarin yang tidak hari ini, misalnya. Siapa yang tadi pagi yang ini juga tidak baik. Untuk berikutnya, guru berkata, ini contohnya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Untuk hasil, murid akan memberontak, menyalahkan orang lain, serta berbohong. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid akan berkata, biarkan saja, pasti bapak ibu guru akan marah-marah lagi. Pasti bapak ibu guru juga akan marah lagi, misalnya begitu. Bapak pada murid akan mengulangi kesalahan yang sama atau mengulangi kesalahan. Terus yang kedua, posisi kontrol guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang diperbuat guru berceramah dan mengatakan, seharusnya kamu ibu kecewa, seharusnya kamu itu gini, ibu kecewa, bapak kecewa dengan apa yang kamu lakukan. Guru berkata, contohnya ya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu. Terus hasilnya murid akan menyembunyikan apa yang mereka kerjakan. Murid akan menyangkal apa yang mereka kerjakan, serta murid akan berbohong kepada bapak ibu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid berkata, maafkan saya Pak, maafkan saya Bu. Dampak pada murid merasa harga diri. Untuk yang ketiga, posisi kontrol guru menjadi teman. Guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru akan berkata, ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Ayo. Masa kamu tidak mau? Ingat kan bapak kamu pernah membantu kamu? Ingat kan ibu pernah membantu kamu? Itu contohnya ibu berkata. Hasilnya murid akan mempunyai sikap
ketergantungan kepada bapak atau ibu guru di sekolah. Ya. Untuk kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas karena murid merasa bergantung pada bapak ibu. Murid akan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Dampak pada murid akan lemah, tidak mandiri, dan murid akan selalu bergantung pada bapak ibu. Untuk 5 posisi kontrol yang keempat, guru sebagai pemantau. Dari identitas keberhasilan kontrol dan keluar, posisi kontrol teman dan pemantau itu efeknya mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Guru berbuat menghitung dan mengukur. Guru berkata, apa peraturannya? Bagaimana aturan mainnya? Hasilnya, murid akan menyelesaikan diri bila diawasi. Tetapi kalau tidak diawasi, maka murid akan memberontak. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Murid akan berkata, berapa banyak berita yang saya harus peroleh. Misalnya, seorang murid melakukan pengerjaan lembar kerja di LKS atau di buku modul. Mereka hanya mengingat bintang dari bapak ibu. Saya dapat bintang 5 pak, saya dapat bintang 1 pak, saya dapat bintang berapa pak? Berapa halaman yang saya harus tulis pak? Berapa halaman yang saya harus kerjakan pak? Terus dampak bagi murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Ya, murid akan kuat jika merasa dia akan mendapatkan sanksi. Tetapi murid juga akan lemah jika dia merasa tidak akan ada sanksi. Murid juga akan kuat jika dia merasa ada imbalannya. Makanya toh kalau di mapel saya ditunjukkan siapa yang bisa lari 100 meter dalam kurun waktu 14 detik, maka akan saya beri hadiah. Maka murid-murid akan bersemangat lari, mungkin 14 detik tidak nyampe waktunya. Tetapi tatkala tidak ada imbalan, maka motivasi murid akan menurun secara drastis. Tidak ada imbalannya. Biasanya mendapatkan imbalan, terus tidak mendapatkan imbalan, maka murid akan melemah motivasinya. Yang terakhir, kontrol guru sebagai manajer. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mengapa kamu melakukan ini? Contohnya, apa yang kita yakini? Disiplin pak, saling menghormati pak. Apa yang kamu yakini? Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa pak. Itu contohnya ya. Apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Guru selalu memberikan pertanyaan, guru pasti selalu memberikan solusi. Hasil akan menguatkan pribadi murid. Pribadi murid akan kuat dengan motivasi, solusi dan pertanyaan dari bapak ibu. Kaitan dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana Bapak? Bagaimana Ibu? Saya harus bagaimana Pak? Itu seperti contohnya. Dampak pada murid akan mengevaluasi diri dan mencari solusi bagaimana cara memperbaikinya. Itu 5 posisi kontrol dari motivasi, identitas gagal, identitas sukses, dan identitas berhasil.
Untuk materi berikutnya adalah segitiga restitusi. Di sini telah nampak gambar segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Di sana di luar segitiga ini contoh-contoh identitas masalah dari Bapak Ibu guru. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nilai apa yang kita sepakat? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terakhir, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Lihat gambarnya dari segitiga restitusi. Di sini poin yang pertama yakni menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Ini dari contoh, guru berkata, berbuat salah itu wajar, itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu menstabilkan identitas. Untuk segitiga restitusi yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Membantu murid menganalisa basic atau kebutuhan. Membantu murid menganalisis kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan tersebut. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs atau kebutuhan, power, kekuatan, freedom, kebebasan, love, cinta, belonging, memiliki, fun, kesenangan, dan survival. Kebutuhan dan untuk mengeksplor. Guru akan berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang buruk, tetapi kamu tidak melakukannya. Bisa, sebagai contohnya, Andi, kenapa kamu marah kepada Susi? Bagaimana saya tidak marah, Pak? Susi mencontek pekerjaan saya. Apa yang kamu lakukan dengan Susi, Andi? Saya menggertak meja sambil berkata-kata yang bernada keras kepadanya, Pak. Terus Pak Guru bilang, oh ya udah, baguslah kamu tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu, seperti contohnya memukul atau melempar barang ke Susi. Yang kedua, pasti kamu punya alasan mengapa kamu lakukan. Kenapa kamu marah? Bagaimana saya tidak marah, Pak? Susi mencontek pekerjaan saya. Terus apa yang penting bagi kamu? Bagaimana tidak penting, Pak? Saya mengerjakan sendiri dengan susah payah. Susi malah mencontek pekerjaan saya. Dia tidak mau berusaha sendiri. Yang keempat, kamu boleh tetap berusaha menjelaskan itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Kamu boleh, jadi kamu boleh mempertahankan itu, tapi harus kamu tambahin ya. Misalnya, Susi, saya kasih cara untuk mengerjakannya sendiri. Susi, ini tak kasih rumus
untuk menyelesaikannya sendiri. Ini seperti contohnya. Yang berikutnya, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Yang terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru akan berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas? Apa yang ada di kelas kita? Disiplin, Pak. Menghargai teman, Pak. Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kelas yang berpesan positif, Pak. Kelas yang saling menyayangi antar teman, Pak, misalnya. Kamu ingin jadi anak seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu rasakan? Dongkol, sedih, senang. Ketika kamu melakukan itu, kamu jadi orang yang seperti apa? Oke? Dari segitiga restitusi tersebut, ada sebuah intervensi yang ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula dengan cukup singkat dan cara non konfrontatif. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer. Yang pertama, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kamu ingin berbuat lebih baik? Kamu bisa kok berbuat lebih baik. Yang kedua, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Kamu baru marah? Apa kamu pengen jadi seorang pemarah? Ya. Kamu baru kasar loh. Kamu saat ini sedang kasar. Kamu pengen jadi orang yang kasar, Pak? Yang ketiga, apakah kamu bisa mengubah kegiatan perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Daripada kamu marah, lebih baik kamu memberikan cara. Oh, ini loh caranya mengerjakan tugas kayak gini. Oh, ini loh rumusnya. Yang keempat, apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Wajar manusiawi. Pak Guru juga pernah melakukan kesalahan. Ayo kita perbaiki bareng-bareng. Yang kelima, apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Kamu marah itu sesuai enggak? Kamu emosi itu sesuai enggak? Kamu udah bantu sesuai enggak? Yang berikutnya, kapan kamu siap untuk mulai? Kamu janji gak marah? Besok siap menjadi orang yang tidak pemarah? Kamu jadi orang yang disiplin, besok siap jadi orang yang disiplin? Peraturannya apa? Untuk berikutnya, peraturannya apa? Berikutnya, sepertinya kamu punya masalah. Apakah saya bisa bantu? Andi, hari ini saya lihat kamu tidak seperti biasanya. Kamu punya masalah apa? Apakah Pak Guru bisa membantu kamu? Itu misalnya. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera mulai? Apakah tugas kamu saat ini? Apakah tugas kamu saat ini sudah selesai? Apakah belum selesai? Kenapa Pak belum selesai? Apa yang membuat kamu tidak menyelesaikan tugas? Ya, itu intervensi dalam KWP. Terus yang berikutnya, bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukan? Yang terakhir, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Ini, apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa?
Ah, Bapak Ibu Guru, terima kasih telah bersama saya mengikuti presentasi yang saya berikan. Itu mungkin cukup presentasi mengenai disiplin di sekolah kita. Kalau ada salah kata, saya dalam hati yang lembut, dari hati yang lembut yang paling dalam meminta maaf yang sebesar-besarnya. Setelah ini nanti kita lanjutkan dengan kritik, saran, masukan atau pertanyaan dari Bapak Ibu Guru. Mungkin yang itu saya berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak Ibu. Ya. Terima kasih kepada Pak Ari yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Di sini saya akan bertanya sesuai dengan materi yang sudah Pak Ari sampaikan yang berhubungan dengan kedisiplinan. Program apa yang akan Pak Ari terangkan, terutama dalam mata pelajaran Pak Ari sendiri, terutama program kedisiplinan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Fitri telah menyampaikan suatu pertanyaan. Program apa, hal apa yang telah dilaksanakan khususnya dalam mata pelajaran saya. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Untuk sampai saat ini saya telah merubah beberapa peraturan dari suatu keyakinan kepada anak-anak dan murid. Seperti contohnya, anak-anak yang tidak atau lupa atau bahkan tidak membawa kaos tidak diperkenankan ikut ke lapangan, tinggal di kelas belajar. Materi saya boleh, belajar di materi berikutnya boleh. Yang pertama. Yang kedua, datang ke lapangan harus menggunakan sepatu. Itu dua-duanya itu merupakan aspek dari suatu keyakinan kelas disiplin. Yang berikutnya, wajib membawa air minum sendiri sebagai contoh. Dan sampai saat ini anak-anak telah melaksanakan hal itu. Sebelum saya ke lapangan pun anak-anak sudah datang. Pak, saya sudah membawa air minum. Pak, saya pakai sepatu. Terus ada temannya yang tidak membawa apa yang saya berikan aturannya, malah anak-anak yang memberikan laporan. Pak, si A tidak membawa air minum. Terus saya berikan solusinya, ini belum berangkat ke lapangan, silakan beli dulu, silakan dari sana dulu air minumnya. Kenapa? Kalau kamu nggak bawa air minum, cuaca sangat panas, kamu akan dehidrasi. Terus ada kemana dalam lapangan? Pak, si A tidak membawa sepatu. Saya panggil, siapa? Ini, oh si A, kenapa kamu nggak pakai sepatu ini? Saya lebih suka Pak, lebih suka tidak pakai sepatu. Ya, kalau kamu nggak pakai sepatu, kita lihat kan jalan di sekitar sekolah kita baru diperbaiki. Banyak kerikil, banyak paku, banyak besi.
nanti kalau kaki kamu terkena barang-barang keras itu sakit enggak? Sakit Pak. Terus kamu bisa main sepak bola enggak? Kamu bisa main casting enggak? Kamu bisa main bola voli enggak? Enggak bisa Pak. Terus apa yang kamu harus lakukan berikutnya? Ya Pak, saya akan memakai sepatu demi keselamatan kaki saya. Itu sebagai contohnya. Jadi sementara ini untuk keyakinan kelas yang saya terapkan seperti itu. Nanti saya akan tetap merubah paradigma di pembangunan sendiri khususnya. Mungkin ada keyakinan yang lain atau keyakinan yang lain. Insya Allah saya akan laksanakan. Untuk berikutnya, monggo. Saya beri waktu 10 menit. Mbak Umu, Ibu Umu, mohon. Oke, terima kasih. Apa yang telah disampaikan Ibu Umu Hidayati, apa yang saya lakukan jika anak melanggar peraturan atau melanggar keyakinan kelas. Sampai saat ini pun saya masih belajar begitu, masih belajar dan sangat berusaha menjadi seorang manajer. Tapi itu sangat berat sekali karena keanekaragaman murid kita ya, yang membuat terkadang kita lupa akan emosi, lupa akan kemampuan kita sendiri. Tapi saya selalu berusaha menjadi seorang manajer yang baik. Untuk sampai saat ini saya melakukan ke murid-murid saya saat melakukan pelajaran saya lebih cenderung mencarikan solusi. Di saat anak-anak melakukan pelanggarannya atau keyakinan kelas yang kita buat atau melanggar peraturan tertentu yang lain, saya perlu memberikan solusi. Misalnya berantem dengan temannya, saya tanya kenapa kok berantem, masalahnya apa? Berantem itu bagus atau tidak? Melanggar sesuai norma agama kamu tidak? Misalnya seperti itu. Terus kedepannya kamu akan bagaimana? Kalau kamu datang sakit tidak kalau dipukul, misalnya itu. Itu kalau ada gesekan dengan teman-teman. Terus kalau misalnya melanggar keyakinan kelas yang kita buat bareng-bareng, seperti tadi yang saya sampaikan gitu ya. Ada yang tidak bawa kaos, sepatu atau minum. Itu saya lebih cenderung menekan ke dampak yang mereka lakukan. Saya tidak menuntut kamu harusnya ini enggak, tetapi saya menekankan ke anak menggambarkan dampaknya. Kalau kamu tidak membawa ini pasti kamu akan. Kalau kamu tidak melaksanakan ini, kamu pasti akan kayak gini. Nah itu lebih efektif ke anak. Anak akan terbentuk tanggung jawabnya. Oh iya, kalau saya tidak mau minum saya harus. Oh iya, kalau saya tidak pakai sepatu pasti kaki saya terkena paku misalnya. Oh iya. Kalau saya tidak bawa kaos, saya tidak bisa ke lapangan, misalnya seperti itu. Mungkin itu bukan satu pertanyaan lagi. Program apa yang akan dilakukan?
semua. Terima kasih. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, untuk memajukan sekolah biar semua budaya itu terlaksana, itu program Bapak harus sebagai guru olahraga itu apa? Yang kedua, Bapak sebagai guru olahraga mempunyai budaya tentunya khusus olahraga. Jika ada perbedaan dengan budaya di rumah, itu tanggapan Pak Ari bagaimana? Satu contoh hal berpakaian, mungkin di rumah khususnya yang perempuan, satu contoh juga boleh pakai celana, harus pakai rok. Itu menurut pendapat Bapak Ari bagaimana? Harus dipaksa pakai celana atau bagaimana? Oke, terima kasih dari Pak Joko. Ada dua pertanyaan dari yang pertama tadi, program untuk program yang saya rencanakan ya Pak, kita menyambut anak saat kegiatan belajar mengajar akan dilaksanakan di pagi hari. Jadi setiap harinya saya untuk seperti kalian guru kita itu Pak, jadi satu hari satu guru datang lebih pagi, kita berdiri di depan sekolahan, setiap anak yang datang kita sambut dengan mengucapkan salam, kita salaman atau mungkin kita kirimnya bagi yang kecil ya, kalau yang besar jangan. Terus kita akan masuk. Mengapa saya mempunyai program tersebut? Saya yakin dengan program tersebut anak-anak lebih termotivasi datang ke sekolah lebih awal. Kalau ada Pak Guru, Ibu Guru datang di awal, kalau saya sebagai murid, saya juga sedikit malu kalau datangnya terlambat. Pak Guru sudah orang, aku tuh disalamin kalau Pak Guru. Jadi bisa terbentuk tanggung jawab dari anak tersebut, akan menjadi suatu keyakinan untuk dirinya sendiri. Aku izin orang, saya malu kalau tidak bersalaman dengan Bapak Ibu. Itu program saya Pak. Jadi kita membentuk suatu waktu tiket untuk kalau sebanyak-banyak karena Bapak Ibu guru kita sebenarnya juga tidak banyak, melalui satu Bapak atau Ibu guru dan cukup menyambut kedatangan siswa saat datang ke sekolah. Karena apa? Saya punya keyakinan dengan kegiatan tersebut anak-anak lebih termotivasi untuk datang ke sekolah lebih awal. Oke. Untuk pertanyaan yang kedua, penyesuaian di mata pelajaran saya tadi sebagai contohnya, misalnya di rumah dari keluarga anak-anak tidak boleh menggunakan celana. Kalau di sekolah pada seragam kita kan celana panjang. Misalnya tadi dipakai. Untuk yang saya rencanakan itu bisa dimodifikasi Pak. Jadi modifikasinya dalam bentuk pakaian. Saya kayak kemarin itu Pak, saya lihat ada ibu lapor itu rok, tapi di dalamnya masih ada trainingnya lagi. Contohnya seperti itu. Jawab hal tersebut bisa diterima di sekolahan, bisa diterima oleh pihak keluarga. Terus untuk pengadaannya berhubung sekolah tidak menyediakan hal itu, anak-anak boleh menyediakan sendiri, tetapi dengan kategori-kategori tertentu. Misalnya warna, kaos kita biru, trainingnya hitam, garis biru. Kamu boleh pakai rok training, rok dalamnya training, tetapi warna harus menyesuaikan. Roknya hitam, ada garisnya biru, misalnya seperti itu. Harus menyesuaikan seragam sekolah kita. Gak boleh tidak sesuai. Kita seragamnya biru, kamu roknya merah. Harus menyesuaikan
dari seragam seragam yang kita pakai di setiap hari ini. Mungkin itu kan bisa menjawab pertanyaan ini. Ada lagi? Sudah cukup? Oke, oke, terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah berpartisipasi dalam presentasi di sekolah kita. Untuk berikutnya masih banyak sekali kesalahan yang saya sampaikan bagi para pengajar atau tidak pengajar. Saya dari dalam hati meminta maaf yang besar-besarnya. Kemudian saya ucapkan banyak terima kasih sekali kepada Bapak Guru yang telah berpartisipasi dalam presentasi yang saya sampaikan. Doakan saya untuk kedepannya saya lebih baik lagi, lebih maju lagi dan lebih berkarakter seperti guru penggerak lainnya. Untuk berikutnya kita tutup acara saya ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan agama masing-masing. Berdoa